Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahu alimul ghaib wa syahada. Allahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ars innallaha la yuhibbul mufsidin. Sadaqallahul azim. Al-Quran Surat Al-Qasas ayat 77, firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun kita berada, pada kesempatan saat ini izinkan kami menyampaikan dakwah tentang ajaran Islam terkait dengan ayat Al-Quran yang berbunyi seperti yang kita sampaikan saat ini. Ayat yang kita sampaikan barusan ini adalah merupakan firman Allah yang seharusnya kita ikuti dan kita laksanakan dalam rangka untuk mendapatkan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat. Yang ayat ini mengingatkan kepada kita semua tentang apa yang menjadi keinginan Allah dalam rangka untuk menciptakan kita selaku manusia ciptaannya. Allah menginginkan keselamatan buat manusia-manusia yang Allah ciptakan di atas permukaan bumi ini. Sepanjang manusia itu mau dan mengikuti apa yang telah Allah berikan pedoman, petunjuk buat kita manusia, di dalam kita menjalankan segala aktivitas hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Dengan tegas Allah sampaikan dalam ayat ini, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Kata Allah, wahai manusia, dan carilah olehmu, usahakanlah olehmu, upayakanlah olehmu jalan menuju ke akhirat. Jalan apa? Jalan kebaikan, pahalanya yang kita dapatkan, yang kita cari dalam melaksanakan kehidupan ini. Itu langkah pertama. Dan wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan kau lupakan akan kehidupan duniamu. Petikan ayat ini mengingatkan kepada kita semua
makhluk Tuhan yang bernama manusia yang hidup di dunia ini, bahwa langkah pertama yang perlu kita siapkan, upayakan adalah dalam melangkah ke depan, utamakan kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Carilah pahala sebanyak-banyaknya, berbuat baiklah sebanyak-banyaknya, tanpa melupakan akan kehidupan dunia. Secara logika, ini fakta terbalik. Apa yang dimaksud dengan fakta yang terbalik? Kita saat ini belum berada di akhirat, sementara kita mengutamakan akhirat. Kondisi kita sedang saat di dunia. Apa maksud ayat ini? Kenapa tidak dunia yang diawali oleh Allah, lalu kemudian menusul akhirat? Itu realnya. Tapi saat ini tidak. Allah sengaja memberikan bisikan, Allah memberikan pengetahuan, pemahaman kepada kita. Kenapa akhirat itu yang didahulukan? Karena akhirat itu adalah kehidupan yang kekal dan abadi dibandingkan dengan dunia. Sementara dunia adalah sementara. Fokusnya adalah akhirat tanpa meninggalkan kehidupan dunia dan jadikan dunia jembatan untuk menuju kehidupan akhirat, kehidupan yang selama-lamanya. Itu penting yang perlu kita ingatkan. Namun saat ini, pemahaman manusia yang tengah hidup saat ini kebanyakan mengambil langkah-langkah dunia sehingga lupa akan kehidupan akhiratnya. Lebih bernafsunya kepada dunianya sehingga melupakan akan kehidupan akhiratnya. Itulah pemahaman yang salah yang banyak kita lihat dalam kehidupan kita manusia saat ini. Kaum muslimin dan kaum muslimat dimanapun berada. Dunia adalah sementara, akhirat untuk selamanya. Sementara kita berkutat, sementara kita habiskan waktu hanya sebatas dunia, sehingga kita melupakan akhirat kita. Itu adalah merupakan konsep dan pemahaman yang salah dalam kita menjalani hidup dan kehidupan ini, seperti yang telah Allah gariskan di dalam ayat yang tadi kita sampaikan. Kaum muslimin yang berbahagia. Yang kedua, ayat ini pun memperjelaskan juga kepada kita tentang bagaimananya kita hidup sesama kita, sesama anak bangsa, sesama kita manusia, makhluk ciptaan Allah. Di dalam kita menata hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang akhir ini kita lihat, banyak yang berlawanan dengan ayat-ayat Allah. Antara lain contohnya Allah sampaikan dalam ayat yang tadi. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kamu sebagaimana aku Tuhanmu telah berbuat baik kepadamu. Kata kuncinya adalah pesannya kebaikan. Allah menginginkan manusia yang hidup di dunia ini berbuat baik sebanyak-banyaknya. Allah menginginkan kepada kita, manusia yang hidup di atas dunia ini, kembangkan kemaslahatan, kembangkan kebaikan tanpa memunculkan kebencian, tanpa memunculkan penghinaan terhadap sesama kita, dari golongan manapun, dari bangsa manapun, dari status sosial apapun. Tidak mengenal itu.
Islam mengenal adalah rasa kebaikan, rasa kebersamaan, rasa satu kesatuan. Itu yang diajarkan di dalam agama kita. Bukan saling gontok-gontokan, bukan saling menjelekkan, bukan saling menghina dan memfitnah. Itu bukan ajaran Islam. Islam mengajarkan kepada kita agar sesama kita manusia ini dari golongan kelompok manapun, kalau memang kita ingin hidup di dunia ini penuh dengan kemaslahatan, ingin damai, ingin baik, maka tentu yang perlu kita ciptakan adalah bagaimana rasa kebersamaan, rasa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati satu dengan yang lainnya. Itu yang harus kita tanam, kita kembangkan di dalam kita menjalani hidup di dunia ini. Bukan sebaliknya. Ini yang terjadi. Pada saat ini begitu hebatnya, begitu semangatnya kebanyakan kita yang katanya memiliki ilmu agama, berstatus kiai, berstatus ustaz, berstatus sosial dan lain sebagainya, dengan kapasitasnya masing-masing, menunjukkan kebolehannya, menunjukkan kehebatannya. Lalu perang di media sosial dipertontonkan oleh manusia-manusia yang hidup saat ini dengan latar belakang yang berbeda-beda. Apalagi kita yang menganggap bahwa kita ulama, kita kiai, kita ustaz, yang seharusnya mengayomi, memberikan contoh teladan yang baik terhadap umat, terhadap masyarakat, terhadap rakyat, dari semua golongan apapun. Tapi itu kenyataannya terbalik tadinya. Di mana posisi saat ini kita laksanakan? Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Awalnya berniat baik untuk berdakwah, menyampaikan ilmu agama, menyampaikan tentang ayat-ayat Allah, sabda-sabda dari Rasulullah. Tapi kalau caranya yang tidak tepat, ini akan membingungkan umat, akan mengacaukan pemikiran umat. Apakah ini yang kita inginkan? Sebagai kita mengaku ulama, sebagai kita mengaku ustadz, kiai, yang pengetahuan agamanya hebat, yang pengetahuan agamanya mantap, tapi akibatnya dari salah kita mengekspos, salah kita memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat, pada umat, ini sangat berbahaya kalau kita perhatikan. Kaum muslimin yang kita hormati. Maka untuk itu kita menghimbau kepada semua para ulama-ulama yang ada di Indonesia ini pada khususnya. Mari kita kembali kepada apa yang sudah menjadi tuntunan daripada Allah, pedoman yang Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran dan Sunnahnya. Kita hentikanlah semua hal-hal yang tidak bermanfaat untuk masyarakat dan umat. Ini sangat bahaya. Karena umat tidak semuanya yang paham dan yang tahu tentang agama secara mendalam. Umat tidak semuanya mengerti dan paham tentang apa itu Al-Quran, tentang apa itu hadis, tentang apa itu ijma, tentang apa itu qiyas, dan lain-lain sebagainya. Tentang ijtihad, tentang jihad, dan lain sebagainya. Kalau nanti umat ini kacau, akibat dari kita oleh dan jalan penyampaian yang tidak pas, ini akan menjadi kehancuran di atas dunia ini. Sehingga Allah sampaikan dalam sambungan ayat tadi, wala tabghil fasada fil ardh, dan jangan kau berbuat kerusakan di bumi.
membuat kerusakan itu bukan sebatas kita dilarang oleh Allah, mengganggu alam, mengganggu hewan, binatang, ataupun segala isi yang ada di dunia ini. Bukan sebatas itu. Larangan Allah terhadap kita umat manusia yang hidup di bumi ini dengan kalimat atau ayat ini, wala tabghil fasada fil ardh, jangan kau berbuat kerusakan, termasuk terhadap sikap dan perilaku manusia-manusia, termasuk para pemimpin, termasuk para ulama, memberikan pemikiran, contoh-contoh yang salah terhadap umat, terhadap rakyat. Ini akan memberikan bahaya yang sangat luar biasa. Akan terjadi pertumpahan darah, akan terjadi pembenaran kelompok, pembenaran pribadi yang menganggap dia yang paling benar, yang paling hebat, yang begana, yang begini. Apakah ini yang diinginkan oleh Allah terhadap kita manusia? Yang hebat, yang benar itu Allah, bukan kita. Kita hanya berusaha untuk mencari kebenaran itu. Al-haqqu min rabbik, bahwa kebenaran itu adalah Allah yang punya. Manusia tidak satupun yang sempurna. Ada silmahnya, ada sisi lebihnya, ada kekurangannya, ada kelebihannya. Siapapun kita, apapun status kita, maunya kita seorang yang hebat, punya ini, punya itu, berpangkat tinggi, jabatan tinggi, harta melimpah, ulama, kiai, status sosial apapun yang kita dapatkan di dunia itu, semuanya itu titipan. Jangan kita berlaku sombong dan angkuh di dunia ini. Apapun yang kita punya, apapun yang kita miliki, semuanya itu adalah titipan Allah. Maka dalam kesempatan ini, kita sengaja menghimbau dan mengajak dari semua kita, dari unsur manapun, tidak berpilah dan tidak berpilih, siapapun kita, marilah selama kita hidup di dunia ini, tanamkan nilai-nilai kebersamaan, hindari kebencian, hindari egoismenya kita, hindari arogansinya kita, hindari kesombongan kita. Makhluk yang Allah ciptakan yang memakai sifat sombong itu adalah makhluk yang bernama iblis dan setan. Iblis dan setan adalah memiliki sifat kesombongan dan keangkuhan, yang tentunya akibatnya apa? Allah mengutuk, Allah melaknat, dan Allah mengazab iblis tersebut karena mengingkari dan menentang apa yang telah Allah perintahkan kepadanya sebagai makhluk yang Allah ciptakan. Kaum muslimin yang berbahagia, lalu kenapa Allah nggak suka terhadap manusia yang berbuat kerusakan? Karena yang menjadi keinginan Allah terhadap kita makhluk manusia ini hidup di dunia ini bukan untuk merusak bumi, bukan untuk pertumpahan darah, bukan untuk melakukan tindakan-tindakan yang salah. Tapi konsepnya Allah menciptakan, keinginan Allah menciptakan manusia sebagai makhluk ciptaannya adalah dengan tujuan wa ma khalaqtul jin wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Aku ciptakan manusia itu tujuannya adalah untuk beribadah dan berbuat kebajikan, bukan berbuat kerusakan, bukan berbuat yang salah, tapi adalah untuk melaksanakan ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dalam penyampaian tausiah singkat ini, penyampaian kepada semua
manusia yang hidup di dunia ini, yang mendengarkan ceramah singkat ini, mari kita tanamkan kembali rasa kebersamaan, tanamkan kembali rasa-rasa untuk kita hidup berbuat kebaikan dan kemaslahatan. Karena ingat, hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Hidup di dunia ini tidak untuk selamanya. Suatu saat kematian itu pasti akan datang dan kita meninggalkan dunia menuju kampung akhirat dan kekekalan abadi. Itulah kehidupan yang selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita semua. Hentikan semua perdebatan-perdebatan yang tidak bermanfaat, yang akan membingungkan umat dan rakyat, dan kemudian laksanakanlah tugas-tugas pokok kita selaku manusia dalam rangka menjalani hidup dan kehidupan dunia ini untuk menuju Allah, untuk kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Kematian yang Allah reda dengan kembalinya kita kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.